6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saat ini kami sudah bisa siap untuk menambah pompa cadangan di sana. Kami juga ada pemberian bantuan melalui anggaran provinsi, APBD Dinas Koperasi Provinsi, sebanyak 735 pelaku UKM bantuan uang. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbo Waluyo, kami sampaikan pokok-pokok berita. PDAM Kota Bau-Bau menegaskan pelayanan air kepada pelanggan terus dimaksimalkan. Ratusan pelaku usaha di Kota Bau-Bau terima bantuan dana pengembangan usaha dari pemerintah provinsi. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini, Sabtu 6 Januari 2024 bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, PDAM Kota Bau-Bau menegaskan pelayanan air kepada pelanggan terus dimaksimalkan. Hal tersebut sekaligus mengklarifikasi tudingan sejumlah pihak di media sosial yang menilai kinerja PDAM tak maksimal dalam memberikan pelayanan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Saat ini kami sudah bisa siap untuk menambah pompa cadangan di sana. Pelaksana tugas PLT Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Bau-Bau, Ruslan RZ menegaskan pelayanan air kepada pelanggan terus dimaksimalkan. Pernyataan tersebut sekaligus mengklarifikasi tudingan sejumlah pihak di media sosial yang menilai kinerja PDAM tak maksimal dalam memberikan pelayanan. Menurut Ruslan, sejauh ini PDAM Bau-Bau telah berusaha maksimal memberikan pelayanan, hanya saja terkadang ada kendala teknis di lapangan yang membutuhkan waktu diatasi, misalnya kerusakan pompa dan kebocoran pipa di beberapa zona. Ruslan mengatakan untuk pelayanan zona 1 yang meliputi Kecamatan Murum, Betuambari, dan sebagian Kecamatan Batu Puaro disuplai dari sumber air Kali Belanga dengan sistem pompanisasi sebanyak 4 unit. Beberapa waktu lalu, ungkap Ruslan, dari 4 pompa tersebut, 1 diantaranya rusak. Akibatnya pelayanan air dari sebelumnya mengalir sekali seminggu bisa sampai 10 hari. Namun saat ini ungkapnya pelayanan di zona 1 kembali normal dan tahun 2024 ini PDAM Bau-Bau akan menambah 1 mesin pompa cadangan untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu terjadi kerusakan. Saat ini kami sudah bisa siap untuk menambah pompa cadangan di sana yang dari 4 pompa itu sekarang bisa melalui kas PDAM untuk penambahan pompa baru itu yang cadangan itu. Jadi dengan pertimbangan ketika nanti itu ada yang trouble maka pompa cadangan ini akan aktif. Staf ahli wali kota Bau-Bau ini mengatakan, sementara pelayanan di zona 2 meliputi Kecamatan Wolio mengandalkan sistem gravitasi dengan sumber air dari Kasombu dan Kali Besar. Pihaknya berupaya menambah sumber air di zona 2 karena pelanggan cukup padat dan bila kemarau debit air turun. Tahun 2024 ini, lanjut Ruslan, sudah ada dana alokasi khusus DAK di Dinas PUPR Kota Bau-Bau untuk pengadaan pipa dalam rangka mengaktifkan sumber air tersebut. Dan ini kami akan pasang di wilayah IKK Baru Masana. Kalau ini aktif, yang debitnya kecil hanya 3 liter per detik. Sekarang dengan tambahan ini bisa 40 liter per detik dan ini akan melayani semua wilayah pesisir. Jadi zona 2 yang di Wolio khususnya di wilayah bawah ini termasuk juga sebagian besar di wilayah bawah untuk di zona 1 Batu Puaro sana itu akan terlayani. Mantan Kepala Dinas Perikanan Bau-Bau ini mengatakan efek domino dari penambahan sumber air tersebut, yakni pelayanan di zona 1 bisa menjadi 1 minggu 2 kali mengalir, begitu pula di zona 2 bisa menjadi sekali seminggu mengalir, dari sebelumnya 2 minggu sekali. Sementara untuk zona 3, kata Ruslan, pelanggan PDAM sudah menikmati air mengalir setiap hari yang meliputi Kelurahan Kantalai, Kalialia, Lou-Lou, Kolese, Liwuto, dan Kelurahan Sukanayo. Ruslan juga menegaskan sebagai perusahaan yang mengurusi pelayanan air, PDAM Bau-Bau tidak anti kritik. Hanya saja dirinya berharap bila ada kendala pelayanan agar mengadu langsung ke pihaknya dengan menyertakan identitas dan alamat jelas supaya segera dibenahi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan.
PT Pelni masih menyediakan tiket gratis pada arus balik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk rute Bau-Bau Makassar dengan jadwal keberangkatan tanggal 6 dan 8 Januari 2024. Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni, Nurani Desi mengatakan armada yang disiapkan untuk program mudik gratis Nataru rute Bau-Bau Makassar terdapat 3 kapal, yakni KM Sinabung, KM Tilong Kabila, dan KM Labobar. Namun untuk KM Sinabung telah berangkat pada tanggal 3 Januari, tetapi masih ada KM Tilong Kabila berangkat pada 6 Januari dan KM Labobar pada 8 Januari 2024. Desi mengatakan tiket gratis diperuntukkan bagi warga lanjut usia umur 58 tahun ke atas, warga yang tidak mampu dengan adanya surat keterangan dari RT, serta bagi pelajar dengan menunjukkan kartu pelajar atau mahasiswa. Desi menyebutkan tiket gratis untuk KM Tilong Kabila disiapkan sebanyak 1.061 seat dan KM Labobar sebanyak 721 seat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, ratusan pelaku usaha di Kota Bau-Bau terima bantuan dana pengembangan usaha dari pemerintah provinsi. Selain dana pelaku UMKM lainnya juga menerima bantuan sarana prasarana penunjang usaha dari Dinas Koperasi Kota Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Di akhir tahun 2023, ratusan UMKM di Bau-Bau panen rezeki cuma-cuma dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bantuan dana untuk pengembangan usaha senilai 2 juta rupiah per orang tersebut langsung diterima ke rekening masing-masing sejak akhir tahun lalu. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bau-Bau melalui Kepala Bidang Koperasi Siti Nur Ambani mengatakan syarat penerima bantuan tersebut wajib memiliki nomor izin berusaha atau NIB, usahanya telah berjalan selama 6 bulan, dan surat keterangan dari pihak kelurahan yang bersangkutan benar memiliki usaha di tempat tersebut. Belum sih sebenarnya kalau untuk bantuan-bantuan melalui program pengembangan UMKM itu, kami juga ada pemberian bantuan melalui anggaran provinsi, APBD Dinas Koperasi Provinsi, sebanyak 735 pelaku UKM bantuan uang, bantuan modal usaha secara cuma-cuma sebanyak 2 juta rupiah. Per pelaku usaha, 735 pelaku usaha. Usahanya minimal sudah berjalan 6 bulan. Lanjut Ambani, penerima bantuan datanya telah masuk di Dinas Koperasi Kota Bau-Bau dan diusulkan ke Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara sejak sebelum penerimaan bantuan. Setiap tahun pihaknya selalu mengusulkan bantuan baik dana maupun sarana prasarana pengembangan usaha, namun realisasinya untuk tahun 2024 akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Di akhir tahun 2023 pun Dinas Koperasi menyalurkan bantuan pengembangan UMKM kepada pelaku usaha berupa peralatan pendukung kegiatan berwirausaha. Bantuan disalurkan berupa 24 buah etalase, 10 mixer berkapasitas 7 kg, dan 7 mesin pencabut bulu ayam. Nur Ambani mengatakan seluruh bantuan bersumber dari APBD berdasarkan usulan proposal pelaku usaha, serta usulan warga lewat pokok pikiran pokir di DPRD. Bantuan sarana prasarana tersebut diharapkan membantu meningkatkan daya saing UMKM di Bau-Bau sesuai dengan harapan Kepala Daerah. Odi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, Perusahaan Umum Damri Cabang Kendari secara resmi meluncurkan layanan bus besar dengan rute Kendari Bau-Bau. General Manager Damri Cabang Kendari, Sadi, mengatakan bus besar eksekutif tersebut dilengkapi dengan fasilitas AC dan reclining seat 2-2. Peningkatan layanan tersebut, kata Sadi, sebagai langkah strategis Damri Cabang Kendari untuk memperluas serta memperkuat layanan transportasi untuk masyarakat dengan memberikan pelayanan bus yang aman, nyaman, dan terjangkau. Sadi mengatakan pelayanan bus besar dengan rute Kendari Bau-Bau akan berangkat dari Pul Damri di Jalan Brigjen Katamso dan Terminal Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari setiap hari pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Begitu juga dari Pelabuhan Bau-Bau di waktu yang sama, yakni pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Ia mengatakan untuk pemesanan tiket layanan bus besar Damri, masyarakat bisa langsung ke loket penjualan, kantor perwakilan, dan juga bisa dipesan melalui aplikasi Damri
APPS yang bisa diunduh melalui Google Play dan juga App Store. Demikian pendengar Warta Kapten pagi ini, namun sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PDAM Kota Bau-Bau menegaskan pelayanan air kepada pelanggan terus dimaksimalkan. Ratusan pelaku usaha di Kota Bau-Bau terima bantuan dana pengembangan usaha dari pemerintah provinsi. Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau melalui kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.